Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron pribadi, tetap di channel Vlog Maribat Bisnis. Kali ini saya akan mereview tentang jasa kirim toko ya. Jasa kirim toko. Nah, ini jasa kirim toko. Agak terkendala rekamannya. Ini jasa kirim toko, akan saya review transaksi jasa kirim toko. Jasa kirim toko itu salah satu fitur yang dilakukan oleh Shopee ya. Fitur yang dilakukan oleh Shopee tentang pengiriman barang ya, pengiriman barang yang tidak ada di Shopee. Jadi dilakukan di luar Shopee. Jadi tidak menggunakan JNT, JNE, ya, Tiki atau Shopee Express, tidak. Kita menggunakan di luar. Biasanya memang produk ini digunakan untuk produk digital, transaksi digital dikirim via email. Tetapi ini bisa digunakan untuk barang fisik yang dikirim menggunakan kargo ukuran besar. Saya menggunakan pakan ternak, maggot, tepung ikan, atau orderan tasbih skala besar, itu dikirim pakai bis, pakai baraka, diambil sendiri dan seterusnya. Jadi dikirim di luar transaksi Shopee. Permasalahannya maka akan muncul ongkos kirim gratis. Nah, ini menggunakan jasa kirim toko. Resikonya jasa kirim toko ini pembeli belum paham. Bahkan sudah paham, ini pembeli saya sudah paham sebenarnya. Sebenarnya pembeli sudah paham tetapi masih melaporkan. Karena apa? Kemungkinan saya telat mengirim yang pertama, yang kedua pembeli merasa barangnya itu lama, tidak sampai-sampai. Ketiga, pengiriman resi kita telat. Nah, jadi dilaporkan. Ini ada contoh pembeli ini sudah rutin sebenarnya. Ini beli tepung ikan 50 kilo ya, anggap aja berarti 250 kilo. Nah, bagaimana transaksinya? Nah, ini transaksinya. Nah, kita klik ya, transaksi jasa kirim toko. Dia komplain semua pesanan tidak sampai ya. Karena jasa kirim toko itu tidak akan muncul register transaksinya. Resinya tidak akan muncul di aplikasi Shopee karena diatur di luar Shopee. Nah, di sini membutuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dan kemudian jasa kirim toko ini pada saat muncul langsung dikirim dan muncul resi. Nah, bisa muncul resi. Ini tak kasih, ini karena dikembalikan tapi barang ini sudah saya kirim. Nah, ini contoh. Nah, ini jadi ini dia order, ini dikembalikan barangnya ya, tapi nggak masalah karena nanti barang ini diterima, dia akan memulihkan atau dipulihkan oleh Shopee. Ini order lagi ya, oke saya kirim besok pakai baraka ya, baru check out orderannya. Aku sudah order 25 kilo tanggal 22 sampai sekarang belum datang bos, lewat jasa kirim baraka. Oke. Nah, ini siap, besok saya kirim. Nah, perkiraan nyampe sini kapan? Estimasi 2-3 perjalanan hari ini dikirim. Oke. Jadi ini saya kirim resinya. Nah, ini resi ini barang ini ke Ponorogo sudah saya kirim. Sebenarnya tidak bisa, kadang-kadang bisa chat, kadang enggak ya. Ini bisa, kebetulan bisa terkirim. Nah, ini sudah terkirim. Nah, Mas mohon cabut pengembaliannya karena resi sudah saya kirim. Nah, ini saya chat begitu. Nah, jasa kirim toko itu seperti itu, bisa dikirim. Kendalanya memang pada saat ya jasa kirim toko ini pernah saya ulas ya tentang jasa kirim toko, pelayanan jasa kirim toko. Kendalanya adalah pembeli bisa menjadi ragu karena barang dikirim, walaupun barang ini belum terkirim bisa diklik terkirim secara sistem. Kalau tidak diklik dikirim ya kita kena penalti. Nah, barang diklik dikirim memang, dan kemudian barang fisik kita antarkan ke kargo umpama baraka. Kemudian resi saya kirimkan seperti ini. Nah, saya share ke sini. Itu caranya. Ini membutuhkan antara penjual dan pembeli saling percaya. Kalau tidak percaya ya ini bisa batal.
bisa batal. Banyak sekali pembeli-pembeli yang tidak percaya. Nah, saya cek ya, pembeli-pembeli saya yang tidak percaya barangnya akan dikirim apa tidak. Nah, itu banyak ya. Ada. Ini yang sampai permasalahan yang panjang. Ini contoh ini. Ini contoh. Ini sampai perdebatan panjang. Transaksi ini jasa kirim toko. Nah, ini contoh ini Mas Sadewa, contoh ini. Alamat Bantul. Ini menggunakan coba ini jasa kirim toko. Transaksinya sekian. Nah, ini pesanan sudah sampai di tujuan. Pesanan ini sudah sampai di tujuan. Tetapi barang ini belum terkirim. Nah, maka penjual Mas Sadewo ini marah-marah karena merasa ditipu. Nah, ceknya ini order FML 30 kilo. Nah, ini sudah selesai transaksi, tapi barang masih diekspedisi di Baraka. Kenapa? Karena saya menunggu konfirmasi. Contoh ini, protein berapa dan bla bla tanya ya, berapa harga? Halo, kirim pakai Baraka, oke. Nah, ini protein berapa persen tanya saya. FML itu 60%, ordernya FML ya. Halo, kirim pakai Baraka ya, ongkir bayar di tempat, cek di website Baraka berapa. Nah, dia tanya berapa, memang tidak saya jawab. Nah, BTW ini saya belum menerima barang sampai dengan hari ini belum menerima barang, tapi kok status sudah selesai, nomor resinya juga nggak dikasih. Nah, ini putus hubungan. Tanya berapa, sebenarnya sudah cek di website Baraka. Jawaban saya ini cek di website Baraka. Nah, tinggal ngecek. Nah, jadi klik sebenarnya hanya klik aja di sini, klik di website Baraka. Ini website Baraka, klik ya Baraka gitu ya. Baraka. Nah, ini langsung muncul, dicek Baraka di sini. Nah, tinggal ngecek aja sebenarnya dari mana, Jember, ketik Jember contoh. Kemudian tujuan Bantul ya, ketik Bantul. Berat berapa? 30 gram, 30 kilo, 30 kilo. Lebar berapa? Pakai 30 kilo ini anggap 40 cm, 30 cm ya. 30 cm, panjang 40, tinggi 40. Nah, dicek berapa harga. Nah, akan muncul 72.000. Jadi ongkos kirim sekitar 72.000. Sebenarnya tinggal ngeklik saja pelanggan. Semua teman-teman yang transaksi di Maribat Bisnis, jasa kirim toko itu seperti itu. Jadi sehingga kita saling percaya. Nah, tidak seperti kasus ini. Nah, ini marah-marah dan seterusnya. Lah, aku tanya nggak dijawab, bukan tanya nggak dijawab, ini sebenarnya sudah dijawab di atas ini. Cek di website Baraka sudah jelas. Cek di website Baraka, tapi yang namanya komunikasi orang tidak paham. Nah, ini contoh ya, contoh jasa kirim toko. Jadi jasa kirim toko itu memang jasa kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pembeli itu tidak menerima resi secara otomatis yang bisa dilacak, tetapi akan menerima resi yang dikirimkan. Nah, itu kalau resi yang dikirim untuk memasukkan susah. Nomor resi Baraka, saya membuat dari mana? Nah, tidak mungkin lah. Hanya karena kita saling percaya ya, penjual dan pembeli. Tidak mungkin lah transaksi di Shopee tipu-tipu itu sekarang sudah susah. Tipu-tipu transaksi di Shopee dengan cara seperti ini, orang transaksi uangnya diambil nggak bisa. Karena uang ini larinya ke Shopee. Dan pembeli ini juga bisa komplain. Nah, seperti tadi itu barang sudah saya kirim komplain. Uang saya hilang, tidak, tenang-tenang saja. Saya tenang-tenang saja karena saya punya bukti pengiriman. Dan alamatnya jelas, sama-sama jelas. Nah, jadi bisa dikomplain balik ke Shopee. Nah, termasuk pelanggan ini juga bisa mengomplain kita kalau barang tidak terkirim. Nah, sama-sama sebenarnya, sama-sama memiliki hak 100% untuk komplain. Tetapi yang jadi masalah kalau ekspedisinya tidak ditemukan, bagaimana barang sudah dikirim. Nah, kalau tidak menemukan solusi ya uang dikembalikan. Pembeli, penjual juga mengembalikan uangnya. Tetapi uang ini kalau sudah dikirim dipotong admin. Contoh ya di Shopee. Nah, total pesanan 97.500. Nah, itu ada biaya lain-lain 11.213. Ini pajak macam-macam ya. Administrasi Shopee yang baca masuknya di administrasi. Maka penghasilan saya 86.287. Yang saya transfer bukan 97.500 tapi 86.287. Ini kalau menghadapi kasus seperti pelanggan yang tidak percaya atau ongkos kirimnya ada permasalahan.
Jadi jasa kirim toko itu munculnya nol, munculnya di transaksi itu nol kirim, bukan berarti tidak itu gratis ongkir, bukan. Jasa kirim toko itu bukan gratis ongkir kalau barangnya fisik. Gratis ongkir itu benar kalau barangnya itu digital karena dikirim via email. Tetapi barang fisik itu dikirim tidak, kenapa muncul gratis ongkir? Muncul gratis ongkir karena tidak perlu bayar di Shopee, tapi bayarnya COD. Nah, perlu penegasan seperti itu. Mungkin Shopee suatu saat perlu penjelasan lagi, bukan gratis ongkir tapi ongkir COD. Ongkir bisa ongkir COD, tapi kalau ongkir COD ya kalau COD kalau diambil sendiri. Nah, ya memang ya gratis, ya bahasa mudahnya Shopee mungkin mengambil nol. Nah, tetapi di sini perlu penjelasan bagi teman-teman, jasa kirim toko itu bukan nol atau gratis ongkir, tetapi ongkir dibayar di tempat atau dibayar di luar Shopee, maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada sharing pertanyaan tentang jasa kirim toko, penggunaannya, tentang fitur ini, karena fitur ini sangat membantu bagi penjual produk-produk yang mengalami volume atau berat melebihi aturan di Shopee. Jadi bisa 1 kintal, 2 kintal, 1 ton itu bisa, 1 truk bisa juga kita transaksi di Shopee. Sebenarnya mempermudah, tetapi karena tidak paham maka perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang teman-teman, tentang pengertian jasa kirim toko. Terima kasih. Ingat handicraft, ingat marifat bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.